Saya akan lanjutkan seri eksposisi kitab Kolose. Minggu lalu saya bahas 2 ayat, hari ini 3 ayat. Tapi saya mau review, minggu lalu ada 2 poin yang kita harus ingat dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Yaitu yang pertama kita baca sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Kita apa? Konsisten pada panggilan kita di dalam Kristus. Yang kedua, berakar di dalam Kristus dan bertumbuh semakin seperti Kristus. Siapa yang mendengarkan khotbah minggu lalu angkat tangan sekali lagi. Yang belum mendengarkan, saya sarankan untuk mendengarkan di YouTube New Life Indonesia. Supaya lebih nyambung. Karena kalau Anda belum dengarkan khotbah minggu lalu, mungkin Anda mengertinya hari ini hanya 70%. Tapi kalau Anda dengarkan lengkap, seri kitab eksposisi bahkan dari yang pertama kali Pastor Kasen membuka, Anda akan mengerti gambaran dari seluruh kitab Kolose. Dan minggu depan sahabat saya Pendeta Stefanus Suwarno akan melanjutkan di Fatsal yang ketiga. Hari ini saya cuma bahas 3 ayat, karena seharusnya ada 8 ayat. Tapi supaya Anda tahu saya jelaskan konteksnya. Supaya Anda mengerti sekalipun hanya 3 ayat. Tapi keseluruhan dari ayat 8 sampai 15 itu menggambarkan tentang apa. Jadi menggambarkan tentang ini. Itu semua yang Paulus tulis dari ayat 8 sampai 15 menggambarkan tentang Yesus segala-galanya. Tentang Yesus sebagai fondasi. Yesus juga yang menumbuhkan buat mereka yang mau ingin dan terus berakar kuat akan terus bertumbuh. Yesus adalah sumber. Yesus adalah segala-galanya. Katakan Yesus adalah segala-galanya. Makanya saya suka nyanyi lagu Yesus terlebih besar. Tahu lagu ini? Yesus terlebih besar di dalamku, di hidupku. Amin. Jemaat sama-sama nyanyikan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Tunjuk, katakan di dalammu, di dalammu. Amin. Sekali lagi kanan kiri ditunjuk, di dalammu, di dalammu. 5 orang katakan, di dalam. Amin. Selama-lamanya. Selamalah. Siapa yang percaya Yesus terlebih besar, tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya lihat karena full house, ini saya kok di depan nih agak panas ya. Kalau bisa derajatnya di depan nih agak lebih didinginkan. Karena saya melihat Anda semua membawa apinya Tuhan yang luar biasa. Amin, tepuk tangan lebih dahsyat. Haleluya. Ayo ayat 8 kita baca. Jadi kita mengerti ya, kitab Kolose ini menceritakan tentang bagaimana Yesus yang segala-galanya. Paulus ingin mengingatkan gereja Kolose. Paulus juga ingin mengingatkan kita, gereja New Life Church dari tulisannya, bahwa tanpa Yesus hidup kita sia-sia. Katakan tanpa Yesus, kurang keras, hidupku sia-sia. Kepenuhan hidup dalam Kristus, hati-hatilah ayat 8 dikatakan, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati supaya jangan ada pengajaran yang hanya menawan, ya, tentang pokoknya kamu ke gereja kamu pasti diberkati. Saya percaya kamu pasti diberkati karena kamu berjumpa dengan Yesus. Amin. Banyak orang yang berpikir berkat itu materi. Kamu menabur supaya dapat lebih banyak. Hati-hati itu. Bahkan ada pengajaran yang mengajarkan Tuhan Yesus memang satu-satunya jalan, tetapi dengan perbuatan baik tanpa kenal Yesus bisa diselamatkan. Ini adalah ajaran-ajaran yang mulai masuk dalam gereja. Seperti yang terjadi di kitab Kolose. Mereka mulai, budaya itu mulai masuk. Kita tidak lagi memegang firman Tuhan, tidak lagi melihat Kristus. Tapi Kristusnya itu plus. Kristus plus perbuatan kita. Kristus plus apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan. Kalau Tuhan tidak memenuhi keinginanmu, engkau bisa memaksa Tuhan dan sebagainya. Hati-hati. Bahkan hati-hati dengan pengajaran yang berpusat kepada manusia. Bukan berpusat kepada Injil Kristus.
Banyak pendeta yang masih mengajarkan gini, kamu harus hati-hati, kalau papanya selingkuh nanti anaknya juga bisa kena kutuk perselingkuhan dan sebagainya. Saya mau tanya kepada Anda, itu hanya berlaku kepada orang di luar Kristus. Tapi ketika engkau sudah diselamatkan, percayakah engkau bahwa segala kutuk, segala dosa, kutuk kemiskinan, perceraian apapun itu ketika seseorang di dalam Kristus, tidak ada kuasa manapun yang bisa menghalangi engkau. Amin. Siapa yang percaya katakan amin. Tidak ada kuasa manapun yang bisa membuat engkau tinggal dalam kekalahan. Makanya bertumbuhlah dalam pengajaran yang membuat Anda sadar bahwa ternyata tanpa Kristus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan semuanya itu tentang Yesus. Amin. Ayat 9 dikatakan sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Itu artinya gini, segala sesuatu yang jasmani saat ini, jiwamu, ragamu, apapun saat ini engkau alami dalam kehidupanmu sehari-hari, semuanya jawabannya kata Paulus itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi contoh kalau engkau perlu hikmat hari ini, siapa yang perlu hikmat? Siapapun kita perlu hikmat bukan? Saya perlu hikmat. Saya perlu hikmat setiap hari. Anda tahu apapun yang kita lakukan kita perlu hikmat dari Tuhan bukan? 1 Korintus berkata seperti ini. Jika engkau butuh hikmat dalam pekerjaanmu, di dalam hubunganmu, dalam pernikahanmu. Ada mungkin yang masih pacaran. Siapa yang masih pacaran ngaku? Ayo angkat tangan. Haleluya. Anda butuh hikmat untuk membangun relationshipmu semakin memuliakan nama Tuhan. Siapa yang masih single? Angkat tangan ayo. Ayo. Ngaku yang masih single. Oh ini yang di depan ini luar biasa. Dia ngaku loh. Tepuk tangan. Ini biasanya ngaku-ngaku ini langsung ketemu jodohnya ini. Haleluya. Anda butuh hikmat untuk memilih pasangan hidup. Anda tahu bahwa kita selalu membutuhkan hikmat Tuhan. Kapanpun, dimanapun, apapun pekerjaan kita. Dan Roh Kudus mengingatkan saya. Ayat ini kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3 apa? Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh apa yang Dia lakukan, oleh apa yang Dia telah mulai, apa segala sesuatu yang Dia telah selesaikan. Mungkin ada sesuatu yang tidak selesai di tanganmu, tapi di dalam waktunya Tuhan semuanya sudah selesai. Dia telah menyelesaikan masalahmu, Dia telah menyelesaikan problema apapun dalam batinmu. Dan dikatakan di dalam Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat. Wow. Kalau Anda menemukan jalan buntu di dalam pekerjaanmu, katakan Christ is my wisdom. Oh Yesus adalah hikmatku. Jadi bukan Yesus punya hikmat loh, tapi Tuhan Yesus menjadi hikmat. Bayangkan kalau Tuhan Yesus menjadi hikmat, kenapa kita kadang menjadi jemaat kita masih bergantung 100% kepada pendeta atau kepada manusia. Kami ini hanyalah saluran suaranya Tuhan. Tapi saya selalu katakan dari dalam hati saya yang terdalam, saya sungguh mengasihi jemaat ini. Gak ada amin ya. Saya sungguh-sungguh mengasihi Anda. Sekalipun saya tidak bisa kenal semuanya. Tapi percayalah dalam hati saya selalu berdoa Tuhan. Aku ingin jemaat ini bertumbuh semakin mencintai Tuhan. Wow. Dan Christ, dan saya selalu berdoa Anda terima hikmat itu bukan bergantung hanya kepada gembala life groupmu atau kepada gembala di dunia. Kalau Alkitab berkata Yesus Kristus adalah hikmat kita, kenapa kita suka hikmat yang KW? Oh, hamba Tuhan ini kalau dengar suara Tuhan luar biasa. Terus kamu gak berdoa sendiri? Enggak. Aku dengerin dia aja. Karena suara dia sama dengan suara Tuhan. Oh no. Jangan samakan hamba Tuhan dengan Tuhan. Kami jauh dari sempurna. Saya selalu katakan saya gak lebih baik dari Anda. Amin. Saya gak lebih kudus dari Anda. Oh takut jawab semua ini. Karena nanti kalau salaman takut diselentik sama Pastor Irwan gitu ya. Halo, siapa yang percaya Pastor Irwan gak lebih baik dari jemaat? Saya selalu ingin untuk bergandengan tangan bersama-sama dengan jemaat untuk semakin seperti Kristus. Itu aja doa saya. Saya masih penuh kekurangan Bapak Ibu Saudara. Jangan teladani saya dalam semua hal. Karena tidak semua hal saya sudah menjadi baik.
Tapi Paulus ketika dia mengatakan teladanilah aku itu dalam beberapa hal. Tapi terlebih daripada semua itu, ikuti apa yang Pastor Karsten ajarkan. Ayo baca Alkitab, itu adalah hikmatmu setiap hari. Ketika engkau membaca firman, engkau tahu Tuhan, aku butuh suaramu Tuhan. Aku butuh mendengarkan engkau. Di dalam relationship yang kelihatannya gak kemana-mana ini Tuhan. Tuhan dalam pekerjaan ini Tuhan. Bahkan Korintus berkata, dialah hikmat bagi kita. Kita mau hikmat KW atau hikmat asli? Halo? Kalau hikmat asli, hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Siapa yang percaya tepuk tangan lebih dahsyat. Bahkan, apapun yang saat ini ada di tanganmu, Yohanes 1 mengingatkan kita. Ayatnya berbunyi seperti ini. Segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Itu apa berarti? Itu pekerjaanmu, pernikahanmu, rumah tanggamu, pelayananmu dijadikan oleh Dia. Begitu dahsyatnya Dia, Paulus katakan di surat Kolose, betapa berdaulatnya Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow. Poin yang pertama, He is my all in all. Paulus menulis surat ini untuk kita mengerti Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Saya selalu mau katakan gini, ya betul lagu ini dinyanyikan, saya diberkati oleh worship leader hari ini, luar biasa mereka. Namamu selalu ada di tempat pertama, itu lagunya ya. Di hatiku, YGY, ya guys ya. Bahasa gaul, Pastor Irwan mulai ngerti itu ya. Dan selalu menjadi yang utama. Apa? Di hidupku, bukan hanya yang pertama tapi yang utama. Dimanapun ku berada, apa? Tak akan berubah. Namamu selalu berada. Harus diserak-serakan supaya mirip Sidney Muhyiddin katanya. Di tempat pertama. Enggak mirip Julius aja yang tadi. Shalom, apa kabar gereja Tuhan gitu ya. Yang tadi, WL. Hey, apakah dia benar-benar yang pertama dan yang utama? Kalau dia hanya di tempat pertama, berarti kita gak melibatkan dia di tempat yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi kalau dia yang utama dan terutama, artinya Paulus berkata, bahkan waktu aku berjalan, bahkan waktu aku duduk, bahkan waktu aku makan, biarlah setiap apapun yang aku lakukan, seperti ayat emas bulan ini, aku mau melakukannya untuk Kristus Yesus Tuhan. Bukan hanya ketika aku melayani di gereja, tapi ketika aku pergi keluar, aku mau setiap orang dijamah Tuhan. Aku mau melalui pekerjaanku mereka bisa diberkati. Aku mau melalui pelayananku ada orang-orang terdampak oleh hidupku. Orang yang menjadikan Kristus Yesus segala-galanya akan kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi Anda. Saya terharu kemarin ketika konferensi. Tiba-tiba waktu saya berdoa dari panggung ini, saya melihat kok ada banyak kue ya. Terus Tuhan bilang ada seseorang yang punya usaha kue basah. Yang Tuhan ingin sampaikan pesan. Kemarin saya tiba-tiba bernubuat untuk orang ini. Kadang-kadang ada orang tanya, kalau Pastor Irwan bilang ada orangnya di sini itu benar enggak ya? Percayalah. Saya pun kadang-kadang enggak tahu orangnya yang mana. Tapi biasa orang-orang itu direct message dan berkata, Pastor kok bisa Pastor ngomong ini? Itu saya tadi, itu saya. Dan ibu penjual kue itu menemui saya ketika selesai conference dengan air mata yang berkaca-kaca. Temannya bilang, Pastor tadi yang Pastor ngomong itu spesifik, bahkan kue-kue basah apa itu orang ini. Aduh dia bilang, jangan ngomong sama Pastor, aku jadi mau nangis lagi. Loh masa Pastor ini membawa kesedihan toh, kok mau nangis lihat Pastor gitu kan. Enggak, aku terharu. Ternyata dia ditinggalkan oleh suaminya, saya lupa. Suaminya meninggal atau bercerai saya lupa. Tapi dia bilang, aku sudah mau menyerah Pastor. Tapi enggak tahu kenapa orderan datang terus. Terus tiba-tiba Pastor tadi ngomong itu. Sehingga aku tahu bahwa ternyata aku berharga. Hei, penjual kue mau dipakai Tuhan, bukan hanya pendeta. Anda yang apapun itu, Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda Grab driver, Anda supir Grab, ataupun Anda ojek, gojek dan sebagainya. Itu hanya bedanya di apa? Profesinya. Tapi kita semua sama. Kita semua adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Cuman kalau saya berprofesi sebagai
Sebagai pelawak. Anda mungkin adalah Anda anak Allah yang dikasihi Tuhan, tapi Anda adalah berprofesi sebagai mungkin pedagang properti, mungkin pekerja asuransi. Kita semua sama Bapak Ibu, ini saya ngomong dari hati. Cuman jubahnya aja beda, tapi kita bisa jadi berkat di mana-mana. Amin. Tuhan adalah segala-galanya. Suatu hari, kira-kira tahun 2007-2008, saya dan istri saya punya teman yang saya percaya tidak kebetulan. Dia menang sebagai Miss Indonesia tahun itu. Dia adalah seorang anak hamba Tuhan. Tapi ketika zaman itu 3 besarnya semua anak pendeta. Suatu hari kita lihat acara televisi bersama-sama. Saya waktu itu masih dengan istri saya Jessica. Kita belum menikah, baru pacaran. Kita nonton beauty pageant itu. Anda tahu ada banyak yang Kristen. Itu live. Itu ditonton jutaan orang di salah satu TV. Hari-hari ini anak muda mungkin tidak nonton TV. Tapi waktu itu masih kalau live apa itu di televisi nasional. Saya dan istri saya penasaran karena tiba-tiba mereka seakan-akan terjebak karena diwawancara oleh seorang presenter terkenal bersama dengan paranormal yang mereka datangkan. Jadi ada paranormal yang saya tidak tahu lah namanya siapa dan siapa. Saya ini jarang nonton TV dan saya itu biasanya cuma tanya full timer ini bahasa gaul hari ini apa toh. Saya diajari tadi apa? Salah satunya pelan-pelan Pak Supir gitu ya. Gak ada yang ketawa berarti gak ngerti. Saya juga gak ngerti, katanya bahasa gaul. Terus tadi ya, YGY, ya guys ya. Waduh. Terus artis katanya, ini loh pastor, Lee Min Ho. Iya ya, oh iya ya, Lee Min Ho itu mana ya? Saya mau tahu. Oh, supaya pastor ini gak taunya cuman Siwon. Nanti pastor pasti bercandanya Siwon, Miwon, Rawon. Loh sampai dihafal loh. Pastor ngertinya cuma Siwon. Siwon udah tuwek pastor, gak ada orang tahu. Oh, orang taunya sekarang siapa? Song Hye Kyo. Oh Song Hye Kyo juga setuwek pastor nih. Sekarang ini yang paling ngetren itu apa katanya itu biasanya yang anak saya suka itu apa boyband apa bantu saya BTS. Dulu saya malu BTS tak pikir BTS itu cewek semua, nggak taunya cowok-cowok yang tampangnya aja kecewek-kecewekan gitu ya. Ya kita cewek cowok harus maco sampai cewek harus maco. Yang cowok katakan maco. Iya ya toh. Semua nanti fitness sama full timer yang di depan ini ya. Jadi saya itu tahu-taunya dari situ. Singkat cerita itu paranormal kan terkenal, semua orang kenal. Itu satu-satu kontestan Miss Indonesia dipanggil. Yang Kristen bukan cuman ini, yang lain juga Kristen. Saya lihat tanganmu. Dari garis tanganmu saya bisa meramalkan. Wah, dilihat kamu panuan. Oh, bukan ya. Oke. Oh, mau dibaca jodohmu itu ini Kristen loh. Ya toh, tanganmu satu-satu mau. Wow, banyak saya kasih quote seperti ini ya. Orang Kristen belum tentu mengenal Tuhan Yesus. Dengar baik, makanya jangan dikit-dikit, aku kecewa pastor. Apa? Kecewa? Iya, saking emosinya ngomongnya, aku kecewa. Hah? Kecewa, kenapa? Sama orang Kristen. Ngana, wah pastornya di ngana-ngana. Ngana, tahu itu. DP punya orang, waduh pokoknya ngomongnya bahasa Manado, kadang bahasa marah pokoknya sama kecewa aku sama orang Kristen. Rugi sendiri. Karena saya mau katakan hari ini, quote-nya diingat, Anda bahkan boleh catat, Anda boleh foto supaya Anda ingat, Kristen belum tentu kenal Tuhan Yesus. Tetapi yang mengenal Tuhan Yesus pasti Kristen. Anda kenal Tuhan Yesus, sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat yang kenal Tuhan Yesus, katakan haleluya. Dan sampailah di pemenang Miss Indonesia yang kita kenal ini. Tukang ramal kembali berkata, dia pemenangnya. Ditonton jutaan orang. Jadi Anda mesti ingat apapun yang dia lakukan, dia bisa didiskualifikasi atau dikeluarkan. Kalau tidak sesuai dengan peraturan televisi. Mana tangannya Miss? Saya mau lihat, Anda cantik sekali, saya mau baca. Terus pakai ngomong gini lagi. Ini mah seperti apa yang tadi Paulus katakan, filsafat kosong, roh turun-temurun, roh duniawi yang tidak sama sekali berkenan di hadapan Allah. Dia selalu berkata, enggak apa-apa, semua agama itu sama, yang penting kan kebaikan, saya melakukan kebaikan, ayo, saya mau lihat tangannya. Pertama dia giniin, makasih. Loh, kenapa enggak mau? Itu TV, heboh, wajahnya presenternya sempat kaget. Karena kan tidak direncanakan, ayo, dipaksa.
Saya ini cuman ingin membaca dari garis tangan Anda, saya bisa kasih tahu masa depan. Oh enggak, makasih. Yang ketiga, ketika maksa lagi langsung dia bilang gini, di televisi live dia bilang, maaf ya Pak, hargai iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus, enggak percaya ramalan Bapak. Ditunjuk orangnya. Wow. Dan dia berani berkata, saya hidup oleh firman Tuhan Pak. Itu wajahnya si engkong peramal langsung, bahasa Jermannya, welek langsung. Malu. Terus dia bilang presenternya, maaf, saya punya iman dan saya hanya percaya kepada Tuhan. Itu saya di rumah tepuk tangan gila. Wow. Saya mungkin enggak tahu, setelah itu mungkin ditegur, kamu malu-maluin, enggak boleh gitu. Dia bilang, saya enggak peduli karena saya enggak akan jual Yesus untuk apapun juga. Jadi bukan jadi orang tuh yang bunglon gitu loh. Ketemu peramal, oh enggak apa-apa. Terus hari-hari ini banyak loh peramal yang bilang gini, Anda agama apa? Kalau Anda ditanya gitu jawab aja gini, saya enggak beragama. Bingung pasti. Loh, Anda agama apa? Oh saya enggak beragama. Lah terus, saya bertuhan bukan beragama. Saya percaya Tuhan Yesus. Jangan terus dikasih tangannya, oh enggak apa-apa. Gini nih fun. Anda tahu, saya lihat beberapa yang gitu-gitu tuh ngantri loh. Dan so sad beberapa anak Tuhan yang menjual imannya. Anda kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Siapa yang mau kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Jadi kalau nanti dilihat tangannya, bilang apa? Gak mau. Jangan curiga, dia mau lihat tanganmu mau kasih lotion. Ya udah apa-apa kalau kasih lotion ya. Tapi kalau mau tak ramal-ramal, gak mau. Imanku teguh. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang tidak malu mengakui dia. Amin. Dimanapun, kapanpun, bawa Yesus dalam hidupmu. Ayat selanjutnya dikatakan seperti ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi dalam dia. Katakan dipenuhi. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Wait, kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya tidak ada satu camat, bupati, lurah, ketua RT, bos, CEO, siapapun itu. Presiden, wali kota, gubernur. Yang kalau enggak Tuhan Yesus yang mengangkat tidak akan bisa terangkat. Makanya ada lagu yang berkata, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun, wah pintar semua, dapat menutupnya. Apa? Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkannya. Jangan salah nyanyi ya. Teman saya penyanyi terkenal pernah nyanyi gini. Bila kau yang mengangkat pintu. Tuhan dia suruh ngangkat pintu tuh piye. Kejadian beneran. Malu dia di panggung konser. Ya, kalau Anda jangan suruh-suruh Tuhan angkat pintu. Artinya gini, jangan suruh-suruh Tuhan lakukan sesuatu buat Anda, enak aja. Kita yang harus seturut kehendaknya. Bahasa Inggrisnya dikatakan gini. And you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority. Saya pernah beberapa kali disuruh berdoa, ada wali kota datang, ada orang-orang pemerintahan. Saya tetap dengan sopan dan berkata, saya percaya semua di sini beragama berbeda-beda. Ya saya tidak mungkin ngomong di depan itu kan orang tidak ngerti. Saya tidak beragama. Ya bukan nanti ditangkap orang gitu ya. Kita ini harus menyesuaikan. Ya itu kan mereka tidak mengerti. Tapi tadi kan saya bilang saya bukan orang beragama tapi bertuhan kan gitu kan. Tapi enggak ngomong kayak gitu juga nanti shock orangnya. Oh ateis ini kan. Saya cuma bilang ini, saya menghargai semua agama. Tetapi saya akan berdoa, saya hormati misalnya Bapak Bupati, Bapak Wali Kota atau siapapun. Saya akan berdoa di dalam nama Tuhan saya Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus juga mengasihi Anda gitu loh. Jangan jadi bunglon. Kalau lihat banyak orang, waduh ini orang kaya, ini pejabat, ini wah kita mulai minder dan berkata, oh semua agama sama, ada banyak jalan menuju sorga. Saya akan berdoa di dalam nama Allah yang Maha Kuasa. Loh. Tuhan kita punya nama. Tuhan kita jelas. Dia ada sebelum dunia dijadikan, namanya Yesus Kristus. Sebutkan namanya, nama yang berkuasa
nama yang memerintah dan nama di atas segala nama, lebih daripada pemerintah, lebih daripada penguasa manapun, nama Yesus Kristus. Saya pernah memberkati orang yang menikah di Bali di mana dan berkata, pastor itu yang datang ya omnya itu konglomerat, orang terkaya nomor berapa di Surabaya, kalau di Indonesia mungkin dia masuk berapa besar. Oh, kita harus menghargai semua orang loh ya. Saya enggak ngomong kita harus sok-sokan atau apa enggak. Tapi ketika Tuhan bicara, tapi dia enggak Kristen, misalnya gitu. Jadi khotbahnya agak dikurang-kurangi sedikit. Misalnya ada IO yang ngomong gitu. Jadi agak pelan, saya bilang, oh iya saya pelan kok ngomongnya. Pelan-pelan saya ngomong. Saya mencintai semua, tapi saya yakin sekali bahwa hanya ada satu jalan. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saya tidak menyinggung siapapun di tempat ini. Tapi saya mengalami dia. Saya ngomong itu karena saya mengalami Tuhan. Please Bapak Ibu yang belum kenal Tuhan. Kenallah Yesus Kristus. Saya mau berdoa untuk Anda. Wow. Malah orang yang katanya enggak Kristen, orang yang powerful itu. Setiap kali dengar doa seperti itu. Kebanyakan mereka yang salami saya duluan bilang gini, Pak Pendeta. Saya tidak pernah dengar khotbah seperti ini. Terima kasih ya. Ketika engkau tidak malu mengakui Tuhan, Tuhan yang mengangkat engkau dengan tangan kanannya. Dan ketika Tuhan mengangkat engkau dengan baik, tidak ada satupun yang bisa menurunkan engkau. Tidak ada kuasa manapun yang bisa menutup pintu itu. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan berkata, orang ini belum siap, Tuhan tutup pintu. Dengan usaha apapun kau mendobraknya, kau tidak akan pernah bisa. Amin. Dikatakan ayat 10 tadi, engkau akan dipenuhi. Ketika engkau ada dalam Kristus, hidupmu akan puas. Katakan puas. Ini yang selalu dunia cari, bukan? Dunia mencari kata puas ini. Karena kenapa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak pernah puas. Saya tunjukkan ayatnya Kejadian 3 atau 2 ya, Kejadian 3 betul. Manusia jatuh ke dalam dosa. Sebentar lagi saya selesai ya, 10 menit. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau, Adam, Hawa? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Aneh kan? Dosa itu memisahkan. Bukan dosanya, tapi ketika manusia berbuat dosa, dia kehilangan komunikasi, kehilangan hadirat Allah. Kenapa ini terjadi? Padahal sebelumnya ketika Tuhan Yesus, ketika Allah Tritunggal itu memanggil mereka, Adam di mana? Adam pasti langsung nyanyi, ku jawab ya, ya Tuhan. Mereka punya hubungan yang mesra antara pencipta dan ciptaan. Ayo Adam, sini Adam. Ayo. Bayangkan mereka bekerja sama. Tuhan bilang, kelolalah taman ini. Dam, ya Tuhan. Lihat itu T-Rex. Oh ya, lucu ya. Tahu T-Rex, dinosaurus itu? Ya, mungkin ada orang bilang dinosaurus waktu itu belum ada lah, atau dia punah ketika ada bintang yang jatuh. Ini cuman perumpamaan aja, ya kan? Saya tidak lagi membahas teori-teori itu. Waduh, coba lihat Brontosaurus ini. Ya, yang layarnya panjang gitu kan ya. Ayo di stand. Bayangkan kalau kita tuh main anjing herder tuh di stand. Saya pernah nyeten anjingnya Pastor Kasten. Susahnya minta ampun kalau Anda lihat story-nya ya. Karena anjingnya Pastor Kasten tuh modelnya tok kereng. Tapi hatinya kayak Hello Kitty, kayak kucing. Ayo Pastor, waduh ini gak bisa di stand. Tapi kalau di stand tuh kaki 3 agak mundur. Kalau biasa di stand itu dia akan gitu. Oh bayangkan Adam dan Tuhan tuh bercanda. Oh buaya, oh ya 5 meter Tuhan. Ini masih kecil Tuhan, dia 10 meter. Oh ya 5 meter sini, bawa sini. Main-main ya toh. Dikasih burger sama-sama gitu kan. Halo. Tapi kenapa ketika jatuh dalam dosa dia berkata, aku takut sama engkau. Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan tidak ada hubungannya dengan kekayaan loh. Kemuliaan tidak ada hubungannya dengan Instagramku, followersnya banyak. Sudah centang biru, sudah. Bahkan hari-hari ini yang centang biru itu ada yang pakai bongkar. Semua bisa centang biru. Wah jadi perang-perangan centang biru. Dia centang birunya gak asli. Apa sih centang. Kita kasih entong mari. Bingung saya. Orang tuh cuman bingung dengan perkara duniawi. Karena apa? Manusia jatuh dalam dosa itu tadi. Mereka menjadi takut.
Firman-Nya Tuhan bilang ini, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dari awal dikatakan manusia itu laki-laki dan perempuan, keduanya telanjang, mereka tidak malu. Apa maksudnya telanjang? Jangan Anda parno hanya berpikir telanjang. Telanjang di sini juga secara rohani berkata gini, ketika mereka kehilangan hadirat Tuhan, mereka merasa tidak puas. Mereka merasa gini, ada yang kurang dari hidupku. Mereka merasa gini, kok aku gak tenar ya, aku gak berharga ya. Aku gak lagi sempurna di hadapan Allah. Makanya kenapa sekarang ada banyak orang yang mungkin duduk di tempat ini dan berkata, Ko, pastor, jangan panggil saya om. Apalagi su. Saya jalan gini, anak-anak youth sekarang panggilnya su. Saya sampai bilang, Tuhan kenapa aku sudah jadi susuk-susuk gini Tuhan ya. Sungguhan loh, saya kadang jalan gitu ya. Saya kan mulai nge-gym lagi di gym, biasa saya olahraga di rumah. Ya dilatih oleh salah satu coach terbaik Indonesia yang ada di tempat ini. Wow. Saya masuk gitu ketemu dengan anak-anak SMP. Halo Su. Oh ya, halo. Halo Om. Oh Om ini kalau nggak salah pendetanya alive ya. Oh ya, itu menghibur saya. Yang Omnya tadi enggak, tapi alive-nya menghibur. Kamu kok tahu Nyo? Ya, aku Katolik sih Om, tapi alive itu katanya keren. Woi, tepuk tangan dong buat pastor-pastornya alive. Ini beneran loh. Ya, saya ini udah dipanggil Om, Su, enggak apa-apalah. Yang penting memuliakan Tuhan ya toh. Itu yang dimaksud adalah Su ini kok berwibawa gitu ya. Itu orang yang positif bukan? Anda tahu sampai mana tadi kok saya ngomong ini? Orang yang merasa tidak puas itu akan terus mencari namanya ketenaran. Beberapa waktu yang lalu saya baca seperti ini. Anda tahu bahwa ada artis yang terkenal, suaranya luar biasa, namanya Coco Lee. Who is that girl I see? Itu lagunya ya. Itu katanya artis Asia pertama yang dapat Grammy Award. Terkenal luar biasa, kayanya luar biasa. Punya suami yang super kaya. Tapi saya tidak tahu kenapa, saya tidak baca lengkapnya dalam hidupnya, dia depresi dan sampai dia harus mengakhiri hidupnya. Anda mau ngomong bahwa orang terkenal, orang kaya itu selalu hidupnya yang dikatakan Kolose puas, dipenuhi oleh Tuhan? No. Bahkan contoh di Alkitab, Salomo kurang apa? Jangan dicontoh ya, saya selalu katakan Salomo tenar, Salomo orang kaya, bahkan dikatakan orang terkaya sepanjang masa adalah Salomo. Makanya kenapa kalau orang nubuatan harus sesuai dengan firman Tuhan. Dulu sebelum ada New Life Church, Pastor Kasen pelayanan, karena beliau berkarisma, siapa yang setuju Pastor Kasen berkarisma katakan. Dan beliau memang ganteng, yang setuju Pastor Kasen ganteng katakan. Tapi Pastor Iro lebih ganteng katakan. Oh jangan, nanti perang ini. Anda tahu? Pastor Kasen ini karena ada orang yang mungkin naksir dengan dia langsung bernubuat. Saya melihat Anda akan diurapi, itu amin pasti kan. Dipakai Tuhan luar biasa, Anda akan membangun gereja namanya New Life Church bersama dengan Su Irwan, oh bukan tadi ya. Bersama dengan seorang hamba Tuhan juga, kalian berdua kan, wah ini enggak, ini umpamanya. Terus tahu ada nubuatan gini. Dan kamu akan menjadi orang terkaya yang lebih kaya dari Salomo. Pastor Kasen langsung bilang sama saya. Dalam bahasa yang kudus dia bilang orang itu gila. Ngerti maksud saya? Itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, come on, Salomo adalah orang yang sangat kaya. Dan tidak akan ada lagi orang yang lebih kaya dari Salomo. Tapi lihat ya. Kalau Anda cari kekayaan, Anda berkata, aku gak bisa ke gereja karena apa? Karena usahaku makin repot. Apa hubungannya? Itu milik Tuhan kok. Itu milikmu atau milik Tuhan? Saya tanya, halo? Aku gak bisa pelayanan, kenapa? Makin sibuk pastor. Oh jadi kalau kamu, saya punya jadwal ke gereja sudah pasti pastor. Pastinya apa? 1 tahun 3 kali, Natal, Paskah, Jumat Agung beres. 3 kali Tuhan dengar. Halo? Kita tahu gak kalau itu milik Tuhan? Saya bahkan baca artikel nih ya, ada 5 orang terkaya di dunia yang bunuh diri. Waktu saya baca bunuh diri kan biasanya kita pikir patah hati atau bunuh diri karena banyak utang. Ini enggak, sampai itu artikel nulisnya gini, bunuh diri karena kebanyakan uang. Kebanyakan uang sampai stres.
istrinya banyak, gak tahu mau buat beli apa. KFC semua ayamnya dibeli satu kota juga duitnya gak habis satu hari itu. Akhirnya pakai narkoba, bahkan ada yang menusukkan tubuhnya di pagar rumahnya karena berhalusinasi. Itu dalam keadaan sangat kaya, sangat populer, sangat terkenal. Tapi tidak ada yang dikatakan dari ayat tadi, hidupnya tidak penuh. Hidupmu penuh gak? Kalau kita penuh dengan Tuhan, kita lihat yang namanya Daud. Alkitab berkata gini, Daud tidak peduli apa yang dunia katakan. Tapi dia katakan gini, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Daud tidak perlu mempromosikan dirinya. Daud tertolak. Daud disepelekan. Daud gak dilihat. Daud gak dipandang. Bahkan ada hamba Tuhan hebat mau ketemu semua anak Isai. Daud tidak diperhitungkan. Tapi apakah dia berkata, aku telanjang? No. Dia mengenal siapa Tuhannya. Saya mau tanya, Anda kenal gak siapa Tuhanmu? Dia tidak berusaha dan kekuatannya, bahkan ketika dia dilupakan, dia pun tetap diurapi. Dan ketika perkataan Tuhan turun melalui Nabi Samuel, kamu akan menjadi raja atas Israel. Dia pegang janji Tuhan. Ada kesempatan untuk dia jalan pintas membunuh Saul. Dia berkata, oh sekali-sekali tidak akan aku lakukan itu. Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Bayangkan orang yang punya hati seperti itu, tidakkah orang tersebut menggugah hatinya Tuhan? Dan orang bisa punya hati seperti itu bukan dari dirinya sendiri. Itu karena anugerah dan karena Injil telah membuat dia mengerti, aku berharga di mata Allah. Engkau berharga di mata Allah. Saya mau katakan sekali lagi, engkau berharga di mata Allah. Kembalilah dalam hadiratnya. Kembalilah untuk Anda bertobat setiap hari. Anda mungkin berkata, oh itu waktu dia mungkin masih orang kecil, pastor. Bagaimana ketika Daud sudah menjadi orang besar? Artinya gini, dia menjadi raja. Dia dinobatkan menjadi raja terbesar di Israel. Tuhan mengokohkan tahtanya. Namanya disebut Kristus anak Daud, bukan? Nama Daud begitu dihormati sampai hari ini. Tuhan saja lahir dari keturunan Daud. Tapi ketika kerajaannya diancam, masihkah Anda merasa ini pekerjaanmu? Kalau Anda pekerjaannya goyang, Anda merasa terancam, berarti pertanyaannya, engkau masih merasa engkau memiliki kuasa atas pekerjaanmu. Tapi Daud berkata, ini punya Tuhan. Ketika semua orang berkata, bunuh itu Absalom yang memberontak. Tidak sekalipun dia melakukannya. Dia tetap memilih untuk melekat kepada hatinya Tuhan. Bahkan dia bukan hanya memikirkan karena Absalom anaknya. Yang membuat saya terharu tadi saya baca ayatnya lagi. Daud tidak mau membunuh Absalom karena dia memikirkan tentara-tentara yang dia kasihi. Dia tidak mau tentara-tentara itu terbunuh. Dan dia berserah kepada Tuhan. Ini loh yang iblis takutkan. Ketika ada orang-orang Kristen yang mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkata, aku tidak mau balas dia. Aku hanya mau serahkan ke tangan Tuhan. Itu ngeri bagi musuh-musuh yang menyakitimu. Engkau mau gak berkata, aku mau menyerahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tutup dengan quote ini. Saya tanya, sebenarnya kamu terpikat sama Tuhan atau sama pemberian Tuhan? Kita lihat dari contoh Daud ya. Daud gak pernah terpikat sama kerajaan yang begitu megah. Tapi dia terpikat sama hubungannya dengan Tuhan. Pertanyaannya di Life Church, apakah Tuhan telah menjadi segala-galanya dalam kehidupanmu? 2 poin ini bawa pulang. Yang pertama, He is my all in all. Tuhan adalah segala-galanya. Dan poin yang kedua yang terakhir, Dia yang mengisi kekosongan hidupmu. He has filled you. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita